apapun temanya, yang jelas hari ini saya ingin menyampaikan tentang eksistensi cinta tanah air. Bagaimana cinta tanah air itu? Di dalam kitab Asadul Ghobah karya Imam Ibnul Athir disebutkan dalam sebuah hadis di situ, Nabi Muhammad dan Siti Aisyah istrinya bertanya kepada sahabatnya Usail. Nabi ketika itu berada di kota Madinah, Usail baru tiba dari kota Mekah. Kata Aisyah, "Kaifa tarakta Makkah ya Usail?" Bagaimana kau tinggalkan kota Mekah? Kita ketahui bahwa kota Mekah adalah tanah air ataupun tanah kelahiran Rasulullah. Bagaimana kau tinggalkan kota Mekah itu? Kata Usail, "Taraktuha ibyaddat abatihuha." Aku tinggalkan kota Mekah dalam keadaan putih bebatuannya, bersih daerahnya. Inilah salah satu tanda orang yang cinta tanah air. Dia peduli dengan lingkungannya. Dia cinta dengan sekitarnya. Dia tidak ingin membuang sampah sembarangan. Dia membantu siapapun yang perlu dibantu untuk melestarikan suasana kota Medan ini. Satu orang kalau sudah berprinsip tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di dalam sungai, maka itu akan mewujudkan kota Medan yang cantik, yang rapi. Insya Allah akan terbebas dari banjir. Amin. Tepuk tangan buat kota Medan. Kemudian yang cinta tanah air itu yang kedua adalah wa uhjinu samamaha. Aku rawat tumbuh-tumbuhannya. Artinya go green. Saya salut dengan rekan-rekan PDIP Perjuangan ketika menanam pohon, Pak ya. Begitu pedulinya. Karena kota yang indah itu tidak akan mungkin tanpa penghijauan. Penghijauan itu penting. Bahwa lambang Pancasila saja, sila ketiga persatuan Indonesia adalah pohon. Pohon yang akan menaungi kita, pohon yang akan melindungi kita. Tetapi jangan macam kayak ada seorang anak petani duduk-duduk di bawah pohon beringin. Dia duduk, ditengoknya pohon beringin. Engkau nggak adil nih Tuhan, masa pohon beringin, pohonnya besar, buahnya kecil. Sementara pohon labu, pohonnya kecil, buahnya besar. Nggak berapa lama kemudian jatuhlah buah beringin yang kecil tuh kena ke hidungnya, bengkak. Lalu dia istighfar, astagfirullahaladzim, adil juga engkau ya Tuhan. Cobalah kalau pohon labu atau buah labu yang jatuh ke hidungku ini pasti bengkak, nggak karu-karuan. Kita nggak begitu. Kita tetap menghargai, tidak lupa jati diri kita sebagai negara agraria, negara pertanian, negara yang hijau royo-royo. Itulah Indonesia. Bagaimanapun modernnya Indonesia, tetap go green. Penghijauan itu harus kita lestarikan. Setuju? Lalu kemudian wa'udhiku izgharaha, dan aku tinggalkan juga kota Mekah ini dalam keadaan aku rawat pusakanya, aku rawat budayanya. Artinya apa? Kita orang Indonesia, apapun agamanya, apapun aliran dan keyakinannya, jangan mencoba-coba merusak budaya yang ada. Karena budaya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Biarkan kearifan lokal itu terus ada sebagai jati diri bangsa kita. Jangan sampai agama dijadikan sebagai kedok untuk menghapus budaya-budaya yang ada. Tetap harus lestari. Wayang harus lestari. Betul? Kebaya harus lestari, sanggul harus lestari, pakaian-pakaian adat, rumah-rumah adat, tarian adat. Ini kearifan lokal yang tidak boleh kita hilangkan. Kalau dihilangkan katanya karena agama, berarti dia pengkhianat bangsa. Setuju?
Lalu yang terakhir, cinta tanah air itu, wa umsyiru salamaha, aku rawat kedamaiannya antara yang muslim, antara yang non muslim. Nabi Muhammad dulunya pada saat beliau sudah menjadi nabi di kota Mekah, beliau diserang, beliau dilempar sampai berdarah-darah. Ketika itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat di Madinah beliau sudah banyak sekali pasukannya, dan bisa saja beliau membantai, menghabisi orang-orang yang di kota Mekah yang pernah menyakiti beliau dahulu. Tapi begitu beliau dari Madinah balik lagi memantau kota Mekah, sampai di kota Mekah terjadi hoax. Jadi hoax itu sudah ada zaman dahulu. Hoax sudah ada zaman dahulu. Ada seseorang yang mengatakan, hadzal yaum yaumul malhamah, ini hari adalah hari pembantaian. Itu bukan Nabi yang bilang. Sampai pada waktu itu sahabat bertanya, ya Rasul, benarkah ini adalah hari pembantaian? Apa kata Nabi ketika itu? Tidak, ini bukan hari pembantaian. Aku diutus bukan membawa dendam. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Yu'izzullah bihi Quraisyan, Allah mengagungkan, memuliakan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad adalah seorang yang nasionalis. Pada waktu itu dia tidak menyebutkan Allah memuliakan Islam, tetapi dia sebut Allah memuliakan bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy siapa-siapa saja di dalamnya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, menyatu dalam kebangsaan. Nabi mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi mari kita wujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Tidak boleh lekang oleh zaman, lapuk oleh waktu. Kita harus wariskan ini kepada anak cucu kita. Setuju? Jadi jangan suburkan paham intoleran, paham radikalisme, jihad padahal jahat, ngebom orang yang tak bersalah, suka mengkafir-kafirkan, suka menyesat-nyesatkan. Itu bukan Islam, itu isi lambung. Jadi kalau orang sudah isi lambung, bawaannya materialistis, bagaimana dia mau mencintai negaranya? Ketika terjadi pengeboman di Hotel Sarinah Jakarta kemarin itu, terjadi bom, banyak yang meninggal ketika itu di Hotel Sarinah. Lalu kemudian ada seorang reporter bertanya kepada seorang Pak Kiai, Pak Kiai, itu pengeboman itu luar biasa, banyak yang tewas Pak Kiai. Menurut Bapak ini jihad tidak ini Pak? Karena mereka waktu ngebom teriak Allahu Akbar. Apa kata Pak Kiai tadi? Itu tidak jihad, tetapi jahat. Loh, kok bisa begitu Pak? Kalau jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Karena Hotel Sarinah itu di jalan Tamrin. Jadi payahlah mencari jalan Allah. Nah, jadi jangan memainkan agama untuk membunuh orang lain. Agama adalah kedamaian. Agama adalah sumber kebaikan. Kalau ada agama itu diputarbalikkan, dipermainkan, itu adalah oknum-oknum yang kurang ajar. Para kartunis yang memang kita harus segera bersama bersatu untuk menetralisir itu semua. Didik, kita jaga anak kita jaga keluarga kita, tanamkan nasionalisme, tanamkan cinta tanah air, tanamkan kebinekaan, tanamkan rasa cinta kepada Pancasila. Insya Allah Indonesia pasti akan maju ke depannya. Merdeka! Inilah dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon kiranya dimaafkan. Ambil cucian ke Bekasi. Ujung kali ya. Cukup sekian dan terima kasih.